Baru ngomong saya. Ada. Yang buat harum. Walang itu walang. Bukan walang itu. Bukan walang yang di bawah itu. Cuman Pandeglang apa lepas? Soalnya di Pandeglang juga ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di bulan Ramadan buka puasa bersama jajaran pengurus PKS, pimpinan dan anggota Dewan PKS. Inilah bulan yang menurut saya bulan yang penuh nikmat, bulan penuh kebersamaan, bulan penuh persatuan, di mana bulan ini ya tadi buka puasa bersama, sholat berjamaah, nikmatnya di bulan Ramadan itu. Maka oleh sebab itu kita jaga persatuan dan kesatuan, jaga kebersamaan. Dan bulan ini juga bulan sedekah, bulan berbagi, dan juga bulan di mana turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu adanya di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu bulan ini adalah bulan yang Quran. Manusia itu kadang-kadang tadi Ustadz Jainal itu menyampaikan kadang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, khianat, kadang berbuat baik, berbuat dermawan, dan juga setia, loyal, dan juga penuh dengan kedermawanan. Maka supaya tidak mungkar, ya tadi bulan Ramadan ini mengajarkan kita adalah baca Quran, puasa, sholat. Nah itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kemungkar. Maka saya menghimbau kepada masyarakat Banten, ayo kita jaga persatuan dan kesatuan, persaudaraan, sehingga saling asi dan asuh, kebersamaan, jaga kekompakan, buat kondusivitas bersama. Dan Banten itu adalah daerah yang damai, nyaman, dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebenarnya memang patut bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan ini. Di tengah-tengah tensi perpolitikan di Indonesia dan juga situasi sosial masyarakat kita, ada beberapa gejolak lah begitu yang mungkin kurang menenangkan begitu di beberapa pihak. Namun dengan datangnya Ramadan, banyak pesan-pesan yang diberikan atau disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Kita dididik untuk bagaimana mengharap pada Allah untuk mendapatkan petunjuk ya. Jadi petunjuk kebenaran, la'allahum yarsyudun gitu. Nah, namun ini sepertinya memang mudah diucapkan, mudah dipelajari, tapi sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu harapannya dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita lewati, mudah-mudahan tidak hanya pada tataran teoritik gitu ya, tapi juga bisa membekas dalam hati kita kepada kita semua sebagai umat muslim, khususnya masyarakat Banten, sehingga benar-benar hati sanubari kita ini mendapatkan percikan yang luar biasa, didikan dari Allah atas Ramadan ini.
Jadi dengan situasi sosial seperti ini, banyaknya persoalan tadi yang disebutkan, ada masalah PIK 2, ada masalah juga soal kondisi ekonomi yang lain, maka kalau kita merujuk pada didikan Tuhan dalam bulan suci Ramadan itu adalah kita harus pandai bersyukur. Bersyukurnya apa? Bahwa kita masih diberikan suasana dan nuansa untuk melakukan perbaikan-perbaikan, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, ketika ada persoalan bisa bertabayun, ya berinteraksi dengan cara yang baik. Tentunya semua pihak harus saling menyadari perannya dan fungsi serta kedudukannya masing-masing. Masyarakat sebagai objek pembangunan yang selama ini dan juga sekaligus sebagai subjek pembangunan tidak hanya dianggap objek yang tidak berguna, tapi harus diperankan ya fungsi masyarakat juga sebagai check and balances ketika ada persoalan. Enggak mungkin ada api ya, atau apa bahasanya itu, kalau tidak ada yang menyulut gitu, atau ada sesuatu di belakangnya, maka ini perlu dijelaskan ke masyarakat, perlu diklarifikasi, perlu disampaikan informasi yang benar, sehingga informasinya itu betul-betul nyampe dengan benar. Jadi tabayun itu penting, sehingga kita sama-sama menyadari bahwa tidak semua apa yang kita katakan itu ternyata mengandung kebenaran semuanya, tapi juga belum tentu apa yang belum tersampaikan itu tidak ada kebenarannya. Nah, inilah pentingnya mediasi, mediator begitu. Dari para tokoh, dari para cendekiawan, akademisi, semua stakeholder dilibatkan duduk bareng sehingga semua masyarakat tidak bingung. Yang ada saat ini kan karena kelompok ini menyatakan misalkan menuduh tidak baik, kelompok ini menganggap baik, ini akhirnya masyarakat yang awam khususnya semakin bingung. Nah, ditambah kondisi sosial ekonomi misalkan nggak kondusif ya, di saat orang lapar, situasi nggak mendukung, ya ini kan amarah. Oleh karena itu dengan Ramadan ini kita dididik untuk punya empati, dididik untuk memiliki kepekaan sosial. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi instrumen ya, menjadi modal buat pemerintah, buat kita semua untuk saling empati kepada yang lain, saling klarifikasi, sehingga kedamaian akan muncul di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat juga merasa tentram karena kepastian hukum juga terwujud, kemudian kesejahteraan ekonomi juga mulai bangkit karena saling percaya. Oleh karena itu, kita sebagai wujud syukur itu kita doakan pimpinan kita, pemerintah kita, semuanya kita doakan yang baik-baik, karena dengan kita doakan yang baik, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan energi positif sehingga dia ingin juga berpikir untuk kebaikan masyarakat. Nah, kalau mereka sudah ada punya niat kebaikan itu, ya tujuannya kan nanti masyarakat juga mendapat kebaikan pula, sehingga semua kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rasa aman, rasa nyaman di negeri ini, sehingga tidak saling mendustakan, tidak saling merugikan, tidak saling mengecewakan, sehingga tujuan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa perlahan kita wujudkan. Di bawah kepemimpinan yang sah tentunya kita harus mendukung, dan semua di antara kita harus menyadari posisi dan perannya masing-masing, tapi check and balances juga penting agar semua saling diingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saya kira itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan banyak hikmah kepada kita semua, bukan hanya kita umat Islam yang menjalankan, tapi juga semua warga bangsa Indonesia ini yang ada di negara ini juga menikmati hasil Ramadan ini semuanya. Kita nanti sama-sama saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita kembali kepada fitrah kita. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, rasa syukur yang tinggi, dan mendapatkan petunjuk dari Allah atas kebenaran-kebenaran yang kita telah pelajari selama bulan suci Ramadan ini juga bisa kita amalkan dengan baik. Kita di dalam situasi yang sangat mulia ini, sangat berkah ini di bulan Ramadan, dikotori dengan hal-hal perbuatan-perbuatan para pejabat
yang sama sekali tidak membela nasib rakyat. Orang rakyat sudah dianiaya, dizolimi, orang luar ikut ngegebuki rakyat lagi. Ini yang nggak benar. Orang keluar boleh masuk, tetapi asal membela rakyat yang seadanya. Semuanya hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan rakyat itu harus diperhatikan lebih dulu. Jadi inilah, maka saya prihatin betul bahwa bangsa ini, rakyat kita ini dalam keadaan yatim piatu. Nggak ada yang ngurus. Coba kalau kita telisiki, kalau kita ngomong banyak sekian kemari, rakyat itu, mana siapa yang mau peduli dengan rakyat? Nggak ada. Saya kira itulah yang perlu kami kritisi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sangat berkah ini, yang sangat banyak ampunan ini, kita mendapat ampunan. Orang sering bertanya kepada saya, Pak, ngomongin orang itu berdosa enggak? Saya bilang ngomongin orang yang dalam hal yang tidak berkaitan dengan kezoliman, saya bilang enggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin orang untuk membela orang yang dizolimi, itu wajib, saya bilang. Makanya kita ingat apa yang disebutkan di dalam surat awal daripada juz 6. Apa berbunyi sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man zulim. Kita tidak boleh mengomong-ngomongi orang, mencaci maki orang, tuh, karena orang yang dizoli yang kita omongin itu akan mengurangi dosa dia. Illa man zulim, kecuali orang yang dalam keadaan kezoliman. Jadi orang yang zolim itu nggak apa-apa. Disitulah makanya Innallaha sami'an alima. Allah itu maha mendengar dan maha tahu tentang ini semuanya. Jangan khawatir. Nah, kita jangan ragu-ragu lagi karena kita dalam keadaan terzolimi. Boleh kita mengupat, mencaci maki orang yang menzolimi kita. Pesan Rasulullah, ittaqi da'watal madlum. Takutlah kamu kepada doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Karena fa'innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Antara orang yang terzolimi dengan Allah itu tidak ada penghalang doanya. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa-peristiwa itu sungguh sangat mengagetkan dan mungkin kalau peristiwa Pertamax dan Pertalite itu adalah bagian dari sebuah kebohongan yang luar biasa dan menyakiti hati rakyat banyak, di mana memang ujung-ujungnya kembali kepada korupsi. Dan memang hari ini selain korupsi juga banyak yang harus kita renungkan tentang kasus-kasus lain yang terutama yang sedang ramai kalau di Banten ya PIK 2. Artinya di mana PIK 2 itu adalah bagian juga dari suatu perampasan secara masif terselubung, seolah-olah itu adalah proyek strategi nasional, tetapi di balik itu semua ada hal penjajahan-penjajahan yang terselubung secara tidak langsung dilakukan oleh para pengembang. Dan tentunya secara akademis kami melihat bahwa bukti itu nyata dan tinggal bagaimana pemerintah menindaklanjutinya. Kemudian ada hal yang menarik juga ketika hari ini melihat bahwa Wali Kota Serang menerima bantuan di saat rakyat disakiti dengan proses PIK 2 yang tentunya kita lihat bersama bagaimana menderitanya mereka. Tetapi ada bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kota Serang itu berupa CSR. Setelah kami melihat langsung dan berdialog dengan Wali Kota Serang, ternyata memang untuk CSR itu adalah murni, tidak ada unsur apakah di Kasemen mau ada pelabuhan ataupun mau ada apa proyek yang seperti PSN atau seperti PIK 2 itu tidak ada. Dan Wali Kota menjamin bahwa
Kalau memang ini untuk kemaslahatan umat di Kota Serang daripada diambil oleh kabupaten kota lain, kenapa tidak? Kita tahu bahwa Kota Serang defisit anggaran. Dan tentunya hari ini kami mendengar langsung dari penjelasan beliau bahwa 100% tidak ada MOU terkait dengan proyek PIK 2 dan itu kami apresiasi. Jadi memang isu korupsi ini menjadi isu dan bahaya laten karena mengurus negara hampir sama dengan mengurus organisasi, perusahaan. Tidak ada perusahaan yang rusak atau bangkrut kalau dirutnya itu benar. Tidak ada dalam teori pemerintahan, tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah urus. Sekarang itu yang diperlukan orang yang jujur ya, kemudian yang amanah, yang tabligh, yang fatonah. Itu intinya, insya Allah Banten maju bersama ya. Yang diperlukan saat ini yang mendesak adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau dengan demikian insya Allah negara maju. Karena menurut para ahli, Indonesia ini negara terkaya di dunia. Kalau salah urus bisa negara yang paling miskin di dunia. Jadi sekali lagi dalam mengurus apapun itu harus sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah urus. أشهد